80. Pada kesempatan kali ini kami akan membuat video field study yang bertemakan dekadensi moral dengan topik berita hoax yang tersebar di kalangan masyarakat. Dalam era modern ini, tantangan fitnah digital makin meresahkan masyarakat. Namun, Islam memberikan pandangan yang kokoh untuk menghadapinya. Sebagaimana Al-Quran Surat Al-Hujarat ayat 6 berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu seorang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu." Ayat ini mengajarkan kita untuk tidak terburu-buru dalam mempercayai berita atau informasi tanpa pemeriksaan yang teliti. Dalam menghadapi tantangan modernisasi, Islam menekankan pentingnya kebenaran dan keadilan dalam menyikapi setiap informasi. Kita sebagai umat Islam perlu mengembangkan strategi cerdas dalam menyikapi fitnah digital. Mari berpegang teguh pada nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip kebenaran. Aku pengen nanya, mbaknya pernah dengar kayak berita hoax gitu nggak ya? Pernah dengar sih berita hoax. Terus berita hoax apa yang pernah mbaknya dengar? Ini paling memorable di aku waktu ada ini loh, kiamat tahun berapa ya itu? 2012 tuh kayak bener-bener hoax banget sih ya. Iya. Terus pada saat COVID-19, mbak tuh pernah dengar kayak berita bahwa vaksin dapat membuat logam nempel di sekitar area suntikan gitu nggak? Aku belum pernah dengar sih. Belum pernah dengar Iya. ya? Oke, terima kasih mbak. Oke, sama-sama. Boleh perkenalan dulu, Mbak? Oke, boleh. Kenalin, nama aku Eliasari dari Fakultas Vokasi. Pertanyaan pertama, apakah pernah mendengar berita hoax? Oh iya, pernah. Lalu berita hoax apa yang pernah didengar? Biasanya tuh berita terkait, kan aku kan biasanya kalau waktu luang ada scroll IG. Biasanya tuh ada berita hoax terkait selebriti gitulah. Cara mengetahui kalau berita itu benar apa enggak? Biasanya tuh kadang di media satu, antara media satu sama media dua tuh penjelasannya berbeda gitu loh beritanya. Cara buat menghindari hoax menurut mbaknya? Biasanya tuh saya lebih selektif lagi sih terkait berita. Biasanya saya baca dulu berita satu, berita dua. Kadang kalau misalkan lebih banyak beritanya, maksudnya kayak Banyak yang percaya ini, iya lebih kayak percaya ini. iya Oh, ya gitu. benar. Gitu. Terus yang terakhir, pada saat COVID pernah nggak dengar kalau vaksin membuat logam di tubuh kita? Jadi kayak apa ya, buat yang disuntikin itu nanti jadi logam, terus jadi kayak chip gitu. Pernah dengar itu nggak? Belum pernah denger sih aku. Kasih ya Mbak ya. Boleh perkenalan dulu Kak? Oke, izin mengenalkan diri, nama saya Krisna Satria Wibowo dari Fakultas Hukum semester 3. Aku Jasmine Fitria Maran Pelawi dari mahasiswa hukum juga, semester 3 juga. Sebelumnya apakah Anda pernah mendengar berita hoax? Pernah banget. Lalu berita hoax apa yang Kakak dengar? Yang baru-baru ini yang paling gempar itu yang Prabowo nampar Menteri Pertanian itu. Wamen, kalau nggak salah wakil menteri, iya. Kalau Kakak? Kalau aku dulu tentang yang COVID bikin kejang-kejang, sama sekarang banyak kayak artis-artis dukung Israel gitu sih hoaxnya. Bagaimana Kakak mengetahui kebenaran berita tersebut? Gampang, sebenarnya bisa dilihat dari website Menkominfo yang karena mereka sudah klarifikasi semua berita hoax di sana. Jadi tinggal cari aja kayak headline-nya apa, tulis di Google, nanti langsung paling awal tuh ada muncul dari Menkominfo bahwa itu hoax atau tidak. Sama sih, selain itu juga aku nggak gampang percaya dari kayak satu sumber aja. Selain itu aku nyari-nyari di berita kayak yang resmi-resmi kayak Detik gitu-gitu kan biasanya nggak hoax kan. Iya. Ya udah itu sih. Terus kalau saran dari aku jangan kebanyakan main TikTok karena TikTok nyebarin banyak hoax, dan kalau misalnya mau lihat berita dari TikTok pun harus difilter dengan baik-baik. Serius, kalau ini serius banget. Terus bagaimana cara KKN menghindari berita hoax? Ya, Cara menghindari berita hoax ya, semua berita tuh sebenarnya nggak apa-apa dibaca, tapi ya gimana dari cara pola pikir kita untuk memfilter berita tersebut. Jangan ditelan mentah-mentah, harus dipastikan sekali lagi. Apalagi berita yang menggemparkan dan kayak headlines-nya tuh kayak nggak make sense gitu loh. Itu harus dipastikan lagi.
kakak? Kalau aku caranya yaitu ya selain yang baca berita dari sumber yang emang kredibel, juga jangan gampang percaya sama netizen deh, pokoknya baca sendiri dulu, cari tahu baru percaya gitu. Untuk yang terakhir, pada saat COVID, apakah pernah mendengar bahwa vaksin dapat membuat logam menempel pada sekitar area yang disuntikan? Oh, kalau perkara vaksin yang bikin ada chip-chip itu, Iya. itu sangat gak masuk akal sih, aneh banget. Itu kalau beneran ada vaksin terus masukin chip itu, wah, dunia teknologi itu udah baik banget, bagus banget. Tapi nyatanya kan nggak mungkin gitu loh. Untuk saat ini belum mungkin gitu. Dulu aku dengernya bukan suntik sih, tapi kayak masukin chip dari ya. tangan, telinga gitu. Nah, tapi emang banyak sih yang percaya dulu, tapi aku nggak percaya. Aneh aja sih. Makasih ya kak. Iya. Makasih. Nama saya Nareswari dari Fakultas Ilmu Sosial dan Teknologi. Pertama, apakah Mbaknya pernah mendengar berita hoax? Itu lalu berita hoax apa yang pernah dengar? Kadang tuh mengenai kalau dekat-dekat pemilu ini tentang simpang siur lah, yang calon satu begini, calon kedua begini. Terus yang bagaimana caranya tahu kalau itu berita hoax apa? Terkadang tuh karena informasinya nggak konsisten, jadi ada pertanyaan aja gitu. Oh, terus cara menghindarinya? Cara menghindarinya sih menurut saya ya kita mengulik-ngulik terus, dan tapi ujung-ujungnya kita belum tentu tahu itu benar apa enggak. Ya udah, sekian. Ya, kasih Mbak. Terima kasih ya.